Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Raihan Antoni dengan NPM 2115061086. Pada video ini saya akan menjelaskan dua modul, yaitu yang pertama dengan judul Using and Traceroute to Test Network Connectivity, dan modul yang kedua dengan judul Design and Build a Small Network, di mana video ini digunakan untuk memenuhi tugas akhir percobaan ketiga praktikum jaringan komputer. Yang akan saya lakukan pada modul pertama ini yaitu membuat topologinya sesuai pada modul ini, kemudian melakukan konfigurasi antara perangkat-perangkat, kemudian melakukan ping untuk menguji konektivitas dan juga melakukan traceroute untuk mengetahui jalur jaringan yang dilalui. Langsung saja di sini membuat topologinya menggunakan satu PC, satu switch. Untuk tipenya menggunakan 2960. Lalu router dengan tipe 4221, namun di sini hanya terdapat 4321. Di sini menggunakan 4321 saja. Lalu menggunakan satu server. Ini untuk display name-nya akan saya sesuaikan sesuai dengan apa yang ada di modul ini. Untuk PC-nya, PC A, switch itu S1, router yang ini R1, ini ISP, dan untuk servernya itu eksternal. Sudah saya hubungkan antar perangkatnya. Di sini untuk perangkat yang berbeda saya gunakan kabel Cooper Straight-Through. Untuk dari PC A menggunakan port pas Ethernet 0 ke switch dengan port pas Ethernet 06. Kemudian dari switch menggunakan pas Ethernet 05 ke router dengan port G001 atau gigabit Ethernet 001. Selanjutnya dari router ke router saya menggunakan kabel crossover, di mana port yang digunakan di sini gigabit Ethernet 000 dan gigabit Ethernet 000 juga. Kemudian dari router ini ke eksternal atau ke server itu menggunakan kabel straight through. Pada ini menggunakan port G001 ke server dengan port pas Ethernet 0. Sudah, selanjutnya saya akan memasukkan IP ke PC dan juga ke server. Ini masuk ke dalam interface PC-nya, kemudian ke desktop, ke IP configuration, masukkan IP versi 4-nya 192.168.1.10. Kemudian subnet masknya 255.255.255. Kemudian default gateway-nya 192.168.1.1. Kemudian IP versi 6-nya di sini. Kemudian di sini menggunakan per 64. Selanjutnya masukkan default gateway-nya, yaitu RE81. Jika sudah, selanjutnya ke server, kemudian masuk ke desktop,
configuration. Sini masukkan IP-nya yaitu di sini 209.165.200.226. Kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Default gateway-nya sini. Untuk yang IP versi 6, versi 4-nya. Selanjutnya masukkan IP versi 6-nya. Port 64, 64. Selanjutnya masukkan default gateway untuk IP versi 6-nya. Sudah. Selanjutnya saya akan melakukan konfigurasi pada router 1 LR1. Masuk ke dalam interface-nya. Kemudian ke CLI. Sini karena saya akan manual, ketik N atau no. Kemudian masuk ke privilege exit mode. Dari user exit mode, enable. Kemudian masuk ke konfigurasi global, yaitu konfigur terminal. Selanjutnya saya akan mengubah hostname-nya, yaitu dengan komen hostname R1, jadi dirubah menjadi R1. Kemudian di sini no IP domain lookup, ini untuk menonaktifkan DNS. Selanjutnya masukkan IPv6 unique routing, di mana komen ini berfungsi untuk men-setting routing IPv versi 6 dengan mode unicast, di mana unicast ini adalah routing dari satu perangkat pengirim dan satu perangkat penerima. Kemudian masukkan IP address dan subnet masknya untuk yang versi 4. Selanjutnya dimasukkan IP versi 6, di mana IP versi 6 ini diatur dengan link lokal agar dapat berkomunikasi dengan jaringan lokal dengan addressnya FE82. Selanjutnya memasukkan IP NAT outside. Ini command ini berfungsi untuk agar IP ini dapat berkomunikasi dengan jaringan luar. Kemudian shutdown untuk mengaktifkan interface. Shutdown mengaktifkan interface G000. Sudah exit, kemudian masuk lagi ke interface G001. Masukkan IP versi 4-nya dengan IP-nya itu 192.168.1.1 dengan soket masknya 255.255.255.0. Kemudian masukkan IP versi 6-nya. Selanjutnya masukkan IP NAT inside. Jadi IP NAT inside ini digunakan untuk menghubungkan gigabit Ethernet 001 ke jaringan dalam. Selanjutnya shutdown untuk mengaktifkan interface gigabit Ethernet 001. Sudah exit, kemudian di sini IP route ini IP route versi IP versi 4, di mana 00 ini adalah
defaultnya dan juga untuk 64.100.0.1 ini adalah gateway-nya. Kemudian masukkan IPv versi 6 root, di mana 00 ini adalah defaultnya dan 2001 dan seterusnya ini adalah gateway-nya. Komponen selanjutnya yaitu auxiliary 1 permit 192.168.1.1.0. Di sini komponen ini digunakan untuk mengizinkan semua paket yang berasal dari 192.168.1.0 agar dapat melintas router. Kemudian di sini IP NAT inside. Selanjutnya IP NAT inside source list 1 interface D000 overload ini digunakan untuk mengkonversi alamat IP private ke alamat IP public saat keluar dari router. Kita sudah sip. Kemudian kita simpan konfigurasi yang telah dilakukan dengan copy running config startup config. Selanjutnya melakukan konfigurasi pada ISP dan kemudian masuk ke dalam privilege access mode menggunakan command enable, kemudian masuk ke konfigurasi global dengan keyboard terminal. Lalu untuk mengubah nama hostname-nya dengan command hostname ISP. Selanjutnya masukkan node IP domain lookup untuk mengaktifkan DNS-nya. Kemudian masukkan IPv6, ini cache, routing, masukkan IPv6 atau IP versi 6 unicast routing, yaitu di mana unicast ini digunakan proses routing dari satu pengirim ke satu penerima. Selanjutnya masuk ke dalam interface G000, kemudian masukkan IP versi 6 dan juga subnet-nya, yaitu IP-nya 64.100.0.1 dan subnet masknya yaitu 255.255.255.252. Kemudian masukkan IP address versi 6 dan masukkan juga untuk setting IP versi 6-nya ke link lokal. Kemudian aktifkan interface-nya dengan command no shutdown. Sudah, exit. Kemudian masuk lagi ke interface G001. Lalu masukkan lagi untuk IP versi 4-nya, di mana IP-nya itu adalah 209.165.200.255 dan subnet masknya adalah 255.255.255.224. Selanjutnya masukkan IP versi 6. Sudah masukkan IP versi 6, aktifkan interface-nya dengan no shutdown. Selanjutnya jika sudah, exit dan masukkan IP root untuk IP versi 6 dan IP versi 4. Nah, di sini untuk IP versi 4-nya selanjutnya masukkan IP versi 6 root.
Nah, jika sudah, exit dan simpan konfigurasi dengan menggunakan copy running start config. Sudah, selanjutnya saya akan konfigurasi untuk switch-nya. Untuk masuk ke privilege access mode, kemudian konfigurasi terminal, masuk ke dalam konfigurasi global, mengganti hostname-nya dengan common hostname ke 1, kemudian masuk mouse ya, kemudian mau IP domain lookup, selanjutnya masuk ke dalam interface VLAN 1, lalu masukkan IP versi 4-nya, yaitu IP-nya 192.168.1.2 dan satu pasnya 255.255.255.0. Kemudian masukkan IP address versi 6 dan juga disetting sebagai link lokal. Nah, di sini tidak bisa memasukkan IP address versi 6 dikarenakan di sini kita belum memasukkan SDM prefer dual IPv4 and IPv6 default yang digunakan untuk mengizinkan memasukkan IPv4 dan juga IPv6. Di sini exit terlebih dahulu, kemudian masukkan komen ini. Sudah seperti ini, kemudian end, lalu masukkan komen reload. Ini yes, enter saja. Ya, tunggu sampai menampilkan wizard exit mode. Nah, di sini sudah kembali, sudah menampilkan user exit mode. Kita masuk ke privilege exit mode, kemudian masuk ke konfigurasi global. Ini sudah bisa untuk memasukkan IP versi 6 tadi. Ini kita masukkan untuk IP versi 6-nya. Nah, sebelumnya masuk dulu ke interface VLAN 1, baru masukin IP versi 6-nya. Nah, sudah bisa. Kemudian no shutdown untuk mengaktifkan interface. Sudah exit, kemudian tambahkan IP default gateway, yaitu 192.168.1.1, kemudian N, dan simpan konfigurasi dengan copy running config startup config. Sudah, lakukan ping dari PC A ke perangkat lainnya. Nah, di sini kita ke command prompt, kemudian lakukan ping sini, ping 192.168.1.1 di sini untuk ping ke router. Ini sudah bisa. Kemudian juga untuk ping ke ini sudah ping ke router 1. Nah, tadi di sini untuk ping router 1, kemudian untuk ping ke switch. Nah, juga sudah terhubung. Nah, di sini terdapat timeout karena switch perlu
melakukan broadcast terlebih dahulu, kemudian disimpan ke make address table, baru dapat menerima. Selanjutnya lakukan juga untuk ping ke ISP, di mana itu IP-nya satu itu 209.165.200.225. Ini juga sudah bisa untuk ping ke ISP atau router ISP ini. Sini ada paket los 1, kita ping lagi agar terlihat untuk paketnya terkirim semua. Oke, sudah terkirim semua. Selanjutnya untuk ping ke server atau eksternal tadi, namanya ping 209.165.200.225. Dari sini sudah terhubung. Coba lagi untuk melihat bahwa paket yang dikirim semua. Ya sudah. Setelah melakukan ping, saya akan melakukan traceroute dari PC A ke server. Traceroute ini dengan menggunakan command trace rt, memasukkan dengan IP-nya 209.165.200.22. Nah, di mana traceroute ini digunakan untuk mengetahui perangkat-perangkat yang dilalui oleh paket. Jadi nanti akan terdeteksi untuk IP-IP dari perangkat-perangkat yang dilalui untuk mencapai tujuan ping IP-nya, itu pada server. Nah, di sini jadi traceroute-nya ini untuk ke server yang dilalui itu adalah untuk router 1. Ini kita lihat dulu. Nah, di sini untuk IP-nya. Sini kita lihat. Sini untuk yang dilalui itu adalah router 1, ISP, dan juga sampai ke server itu sendiri. Selanjutnya saya akan melakukan traceroute dari router 1. Enable dulu. Ini traceroute. Ini 209.165.200.22. Nah, di sini terlihat untuk yang terlewati itu ada ISP dengan IP 64.100.1 dan juga ini IP untuk servernya. Artinya saya akan melakukan ping dari PC-A ini ke perangkat-perangkat lainnya. Dari PC-A ke switch 1 sukses. Dari PC-A ke router 1 sukses. Dari PC-A ke ISP sukses. Dari PC-A ke server juga ke eksternal sukses. Kemudian dari S1 ke PC-A sukses. Kemudian dari R1 ke PC-A sukses. Kemudian dari SP ke PC-A sukses. Dari eksternal atau server ke PC-A sukses. Dan dari S1 ke server sukses. R1 ke server
sukses atau eksternal sukses. Coba lagi ini sukses. Kemudian dari ESP ke eksternal juga sudah sukses. Mungkin untuk penjelasan modul 1 sekian. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk modul 2. Pada modul 2 ini saya akan menjelaskan yaitu design and build a small network dengan membuat topologi, kemudian melakukan konfigurasi antar perangkatnya, lalu melakukan ping antar perangkatnya, dan juga melakukan router untuk mengetahui jalur yang dilalui untuk jaringannya. Pertama saya akan membuat topologinya terlebih dahulu. Di sini menggunakan 2 PC. Kemudian 2 switch dengan tipe 2960. Kemudian 1 router dengan tipe 4321. Selanjutnya saya akan menghubungkan perangkatnya dengan menggunakan kabel straight through dari router ini dengan port gigabit Ethernet 000 ke gigabit Ethernet 001. Kemudian dari router ini menggunakan port gigabit Ethernet 001 ke gigabit Ethernet 01. Lalu dari switch ke PC menggunakan port 06 pos Ethernet 06 ke pos Ethernet 0. Kemudian dari PC ini C2 ini menggunakan pos Ethernet 018 ke PC pos Ethernet 0. Jika sudah, saya akan sesuaikan display name-nya sesuai dengan yang ada di modul. Ini cap 21, cap RTR, kemudian ini cap SW2, sini cap PC2, ini cap PC1. Jika sudah, selanjutnya saya akan memasukkan IP-nya ke cap PC1 dan juga pada cap PC2. Di mana masuk dulu untuk cap PC1-nya, desktop, IP configuration, kemudian masukkan IP versi 4-nya yaitu 192.168.1.10. Paket masnya 255.255.255.0. Kemudian default gateway-nya 192.168.1.1. Kemudian masukkan juga untuk PC2-nya, desktop, IP configuration, IP-nya 192.168.1.40. Dan soket busnya 255.255.255.0 dan port gateway-nya 192.168.1.33. Jika sudah, selanjutnya saya akan melakukan konfigurasi routernya. Di sini saya sudah menyiapkan untuk nodes-nya. Ini masuk ke router.
kemudian ke CLI, ini saja N atau no, kemudian enable, masuk ke privilege mode, kemudian masuk ke konfigurasi global, masuk ke terminal, kemudian untuk menggantinya hostname, saya mengganti hostname dengan nama yang sesuai dengan yang di modul. Kemudian untuk enable secret class ini password pada saat masuk di privilege access mode-nya, kemudian masuk ke dalam main console 0 dan masukkan passwordnya. Nah, password CSGO ini akan dimasukkan setelah user memasukkan enable secret. Jadi nanti habis masukin enable secretnya, suruh masukin lagi password yang diperlukan, yaitu sysco. Kemudian login, save, kemudian command service password encryption ini untuk mengenkripsi password. Sudah, sini tambahkan banner API. Dan saja di sini saya buat harus punya password. Kemudian masuk ke dalam interface D000. Kemudian masukkan IP address-nya 192.168.1 dan masnya itu 255.255.224. Kemudian no shutdown untuk mengaktifkan interface D000. Kemudian exit, masuk lagi ke interface D001. D001. Lalu masukkan IP address versi 4-nya dan juga subnet mask-nya. Ini IP-nya 192.168.1.33 dan subnet mask-nya 255.255.255.224. Kemudian aktifkan interface-nya dengan no shutdown, lalu N untuk keluar, dan simpan konfigurasinya dengan menggunakan copy running startup config. Copy running config startup config. Copy. Sudah, lanjut ke konfigurasi switch 1, CLI, kemudian enable, masuk ke privilege access mode dari user access mode, kemudian masuk ke konfigurasi global dengan config atau konfigurasi terminal, lalu rubah nama hostname-nya dengan sesuai yang ada di modul, yaitu cap sw1 dengan comment hostname cap sw1, kemudian enable secret class, lalu masuk ke dalam time console 0, kemudian masukkan passwordnya ke Cisco, lalu login dan exit. Lalu kita enkripsi passwordnya dengan command service password encryption. Kemudian tambahkan banner NOTD yang mana nanti akan tampil ketika user mengakses perangkat. Ini saya kasih pesan harus punya password. Kemudian masuk ke dalam interface VLAN 1, lalu masukkan IP address dan juga subnet mask-nya.
di mana IP address versi 4 yaitu 192.168.1.20 dengan subnet masknya yaitu 255.255.255.224. Kemudian aktifkan interface-nya dengan command no shutdown atau no C atau no XL, lalu exit, kemudian masukkan IP default gateway-nya dengan IP-nya 92.168.1.1, kemudian N, dan simpan konfigurasi dengan copy running config startup config. Oke, sudah. Selanjutnya konfigurasi ke switch 2, masuk ke CLI, kemudian enable untuk masuk ke privilege access mode, kemudian config atau configure terminal untuk masuk ke dalam konfigurasi global. Lalu ini kita ganti nama hostname-nya dengan hostname tab sw2, dan tab sw2, kemudian enable secret class untuk menambahkan enable secret pada saat masuk, kemudian masuk ke dalam line console 0, lalu masukkan password Cisco, kemudian login, lalu exit, kemudian masukkan command service password encryption untuk mengenkripsi password, lalu tambahkan banner MOTP. Ini harus punya password, kemudian masuk ke dalam interface VLAN 1, lalu tambahkan IP address versi 4 dan juga subnet masknya. Ini yaitu IP address versi 4-nya 192.168.1.62 dan subnet masknya yaitu 255.255.255.224. Lalu aktifkan interface-nya dengan no shutdown, kemudian switch atau keluar dari interface, lalu masukkan IP default gateway-nya yaitu 192.168.1.33. Jika sudah, N, kemudian simpan konfigurasi dengan copy running config startup config. Selanjutnya setelah dikonfigurasi semua, sini saya akan coba ping untuk dari PC 1 ke PC 2. Ini kita lihat untuk IP-nya satu ping 192.168.1.40. Nah, di sini sudah bisa terkirim paketnya, tapi terdapat request timeout. Kita coba lagi, dan di sini paketnya sudah terkirim semua. Yang sebelumnya ada request timeout 1, yaitu untuk broadcast terlebih dahulu, kemudian dimasukkan ke dalam make address table. Jadi jika sudah terdata, maka akan terjadi penerimaan semua paket. Selanjutnya untuk switch 1 92.168.1.0
20. Ini juga sudah bisa untuk password 1 terhubung dan juga tetap request timeout. Coba lagi dan paketnya sudah terkirim semua untuk password 1. Selanjutnya coba untuk ping password 2. Nah, di sini terdapat 2 request timeout. Kita coba lagi agar terlihat untuk paketnya terkirim semua. Di sini sudah terkirim semua paketnya. Nah, sebelumnya ini didata terlebih dahulu ke MAC address table, baru jika dilakukan ping lagi maka akan terhubung atau tersampaikan pingnya atau paket yang tersampaikan. Selanjutnya tadi kan udah di sini untuk switch 1, switch 2. Nah, di sini untuk PC 1, switch 1, switch 2, kemudian ke router 92.168.1.1. Ini sudah bisa terkirim semua. Kemudian untuk yang interface di 001-nya coba juga sudah bisa di ping. Jadi sudah bisa semua untuk melakukan ping, sudah terhubung. Selanjutnya saya akan melakukan trace route dari PC 1 ke PC 2 dengan komen trace rt, di mana trace rt ini digunakan untuk mengetahui perangkat mengetahui IP perangkat yang dilewati jalurnya untuk mencapai IP tujuan dari trace route ini atau sampai tujuannya juga. Dan trace route atau tracer dengan IPv2 yaitu 192.168 dari 1.40. Nah, di sini terlihat untuk IP-nya itu 192.168.1.1 yaitu IP dari router interface G000. Selanjutnya saya akan mencoba untuk ping dari router ke PC 2. Nah, di sini sudah masukkan passwordnya. Sudah tampil di sini banner MOTD-nya yang sudah saya buat tadi, yaitu harus punya password. Kemudian di sini satu verification dengan passwordnya di sini kita tekan kelas. Di sini passwordnya yang dimasukkan itu adalah Cisco. Kemudian masuk ke dalam user exit mode. Kemudian untuk enable passwordnya itu Cisco. Kalau di sini passwordnya kelas. Jadi kelas ini password untuk masuk ke dalam privilege exit mode. Kemudian config semuanya ping 92.168.1.40. Nah, di sini sudah dari router kita ping ke PC 2 sudah berhasil 100%. Kemudian saya akan melakukan trace route dari switch 1. Sini juga sama tampilannya seperti yang sudah saya masukkan tadi, yaitu banner MOTD-nya, kemudian ada passwordnya. Sini passwordnya kita isi Cisco. Kemudian ketika dari user exit mode masukin enable, akan muncul password. Di sini masukkan
kelas, yaitu di sini sudah dibuat tadi enable secretnya itu kelas. Jadi passwordnya ini dimasukin kelas lalu masuk ke dalam privilege exit mode. Kemudian lakukan trace route, kemudian lakukan trace route dengan command trace route dan IP PC 2 192.168.1.40. Nah, di sini sudah terlihat bentuk jalurnya, yaitu terdapat ini perangkat router, kemudian IP ini adalah isi duanya. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan untuk modul 1 dan juga modul 2. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.